Film dibuka dengan sebuah adegan mesra antara sepasang pria dan wanita di ruang saluran air. Peristiwa itu tak berlangsung lama karena sang pria tiba-tiba berhenti melakukan aksinya. Merasa kesal dengan tingkah laku pasangannya, si wanita pun bergegas pergi dari tempat itu. Ternyata mereka berdua hanyalah sepasang orang asing yang tidak saling kenal satu sama lain. Biar tidak bingung, saya akan memperkenalkan mereka satu persatu. Dia adalah Igor, tukang ledeng yang saat itu lagi ada proyek di sebuah kantor. Sepulang bekerja, Igor mengajak istrinya Flora untuk pergi nonton di bioskop. Sebenarnya Igor mulai merasa jenuh pada pernikahan tanpa kehadiran momongan itu. Namun ia tetap berusaha terlihat bahagia di depan Flora, istri yang telah lama dinikahinya. Nah, sekarang kita bahas tentang istri Igor bernama Flora. Wanita berambut pendek ini merupakan pribadi yang baik dan juga pekerja keras. Untuk membantu penghasilan suaminya yang tak seberapa, ia rela jadi pembantu rumah tangga dan membuka usaha laundry kiloan. Gaji yang ia peroleh pun juga sering dipinjam oleh Igor guna menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Lalu, siapa wanita yang bermesraan dengan Igor di awal film tadi? Ia adalah Pina, seorang office girl di kantor yang saluran airnya sedang diperbaiki oleh Igor. Selain bekerja, keseharian Pina juga disibukkan dengan mengurus anak sematawayangnya bernama Lorenzo. Karena telah bercerai dengan mantan suaminya, Pina yang mendapat hak asuh anak otomatis punya peran ganda sebagai single parent. Saat makan siang, Igor dan Pina tanpa sengaja kembali bertemu di kantin kantor. Gelagat Pina yang dengan sengaja memperlihatkan isi roknya bisa dipahami secara jelas oleh Igor kalau wanita itu ingin segera mojok berduaan. Namun ketika sudah berduaan, Igor malah kembali membuat Pina kehilangan hasrat dengan mengaku telah punya istri. Di suatu kesempatan, Pina bertanya pada anaknya apakah ia boleh punya teman pria. Lorenzo yang mulai paham tentang adanya hubungan spesial antara pria dan wanita nampak tak menyetujui keinginan sang ibu. Sementara itu, ajakan Flora untuk bermesraan ditolak untuk kesekian kalinya oleh Igor karena alasan capek kerja. Beda cerita kalau yang mengajak adalah Pina si janda muda. Tanpa mempedulikan tempat, Igor selalu bersemangat melayani wanita itu. Pada akhirnya, Igor dan Pina memutuskan untuk check-in di hotel agar permainan cinta mereka lebih leluasa. Tapi baru beberapa saat dirinya menginjakkan kaki keluar rumah, Pina ditelepon oleh Lorenzo yang seakan-akan memaksanya untuk segera pulang. Dengan rayuan mautnya, Pina berhasil mengajak Igor untuk kembali check-in pada malam berikutnya. Tapi tunggu punya tunggu, Igor tak kunjung datang karena ada kencan dadakan dengan Flora. Di ruang saluran air kantornya, Pina menyadari pekerjaan Igor sudah rampung dan ia merasa sedih mungkin tak bisa bertemu lagi dengan pria itu. Ketika selingkuhannya bersedih, Igor nampak punya sebuah rencana dengan mengunjungi toko penjualan mesin fotokopi. Awalnya, Flora antusias menyambut kedatangan sebuah kardus berukuran besar yang dikira adalah mesin cuci untuk menunjang pekerjaannya. Namun setelah tahu Igor membeli mesin fotokopi dengan menggunakan seluruh tabungan mereka, wanita itu sontak murka luar biasa. Ia tak habis pikir kenapa sang suami membeli mesin fotokopi yang tak sesuai dengan bidang usaha mereka sekarang. Mainan Lorenzo yang berserakan di lantai kamar menggerakkan Pina untuk membuang barang-barang itu ke tempat sampah.
Tentu saja sang pemilik mainan langsung uring-uringan ketika tahu barang kesayangannya sudah lenyap tak berbekas. Sembari menyodorkan mobil-mobilan baru pada Lorenzo, Pina berjanji akan mengajak anaknya itu pergi ke taman akhir pekan nanti. Dengan membaca buku panduan, Igor berhasil merakit mesin fotokopi yang baru saja ia beli. Meskipun kesal, pada akhirnya Flora mau belajar untuk mempergunakan alat tersebut. Bahkan tak seberapa lama, usaha fotokopi pun mulai bergerak di apartemen kecilnya. Aroma pengkhianatan dari Igor ternyata sudah terendus oleh Flora yang secara belak-belakan bertanya apakah suaminya itu ada main dengan wanita lain. Tapi pria tetaplah pria. Igor tetap bersandiwara seolah tak punya salah apa-apa. Akhirnya Flora memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan tak pulang selama beberapa hari. Sebenarnya, Pina sudah berupaya untuk menemui Igor di tempat olahraga favorit pria itu. Namun karena panggilan teleponnya langsung di-reject oleh yang bersangkutan, Pina pun tahu diri kalau kehadirannya sudah tak lagi diharapkan. Saat dirinya pulang ke apartemen, Flora diberitahu oleh Igor kalau banyak pelanggan yang mencari jasa fotokopinya. Untuk memperbaiki hubungan mereka, Igor pun mengajak sang istri untuk ngobrol santai di sebuah bar. Karena sudah lama mengenal Flora, pastinya Igor tahu cara melunakkan hati pendamping hidupnya itu. Tapi hubungan mereka kembali merenggang ketika Igor menolak ajakan Flora untuk naik ke atas ranjang. Suasana hatinya yang sedang buruk dilampiaskan Pina dengan memarahi Lorenzo yang kala itu lagi rewel dan malas makan. Dari mulut anaknya itu terucap sebuah permohonan kalau ia ingin tinggal bersama sang ayah. Meskipun sedih, Pina akhirnya mengabulkan keinginan Lorenzo dengan pertimbangan itu semua demi kebaikan si buah hati. Keesokan paginya dengan memakai kostum singa buatan Pina, Lorenzo dijemput sang ayah menggunakan sebuah mobil. Dengan bantuan seorang tetangga, hari itu Flora berencana untuk pindah dari apartemen tanpa sepengetahuan Igor. Karena merasa punya hak atas mesin fotokopi yang telah dibeli sang suami, maka Flora nekat mengangkut serta alat tersebut ke dalam mobil pindahan. Tapi malangnya, Flora harus kehilangan nyawa karena tertimpa mesin itu saat menuruni anak tangga. Ternyata peristiwa itulah yang sudah dinanti-nanti oleh Igor agar dirinya bisa bersama dengan Pina sang janda beranak satu. Dengan tersingkirnya satu persatu orang yang ada di samping mereka, Igor dan Pina bisa bebas bermesraan sesuka hati kapanpun dan dimanapun. Film ini pun berakhir dengan scene terbentuknya keluarga baru di atas sebuah tragedi.